Nah, gini Ustaz, yang mau saya tanyakan masalah keutamaan pahala dari suatu amal ibadah yang kita kerjakan. Seperti contohnya barang siapa yang puasa 6 hari setelah Ramadan bulan Syawal, itu kan mendapat keutamaan seperti berpuasa selama setahun, Ustaz. Nah, yang mau saya tanyakan, itu mendapatkan keutamaan itu, Ustaz, apakah perumpamaan pahalanya saja, atau memang benar-benar dia mendapatkan pahala seperti puasa selama setahun itu, Ustaz? Atau contohnya gini, Ustaz, saya bingung mengutarakannya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali itu sama seperti memerdekakan 10 budak. Sementara memerdekakan 1 budak saja kita akan mendapatkan keutamaan seperti dibebaskan seluruh anggota tubuhnya dari azab neraka. Yang mau saya tanyakan, ini hanya perumpamaan kelebihan pahala atau benar-benar sempurna seperti apa yang dikerjakan itu, Ustaz? Baik. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, mengenai keutamaan amal ibadah tertentu yang diserupakan pahalanya dengan amal ibadah yang lain, apakah keutamaan itu sama seperti mengerjakan amal yang diserupakan, atau sifatnya hanya keutamaan dari sisi pahala? Yang benar adalah keutamaan dari sisi pahala dan bukan telah melaksanakan amal ibadah tersebut. Maksud saya seperti ini. Ini dibahas oleh Syekhul Islam ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu bernilai sepertiga Al-Qur'an. Qul wallahu ahad bernilai sepertiga Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Qul wallahu ahad bernilai sepertiga Al-Quran? Orangnya mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian beliau kasih penjelasan kenapa kok pahalanya sebesar itu. Dalam arti, jika kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat, apakah cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Yang itu berarti senilai membaca 1 Al-Quran, karena 1 surat Al-Ikhlas bernilai sepertiga Al-Quran. Jawabannya, kita tidak dianggap membaca surat Al-Kahfi. Betul, Anda sudah mendapatkan pahala seperti membaca 1 Quran, tapi Anda belum membaca surat Al-Kahfi. Sehingga untuk mendapatkan keutamaan seperti sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, Allah kasih dia cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dia harus membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Sementara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia mendapatkan pahala seperti membaca 1 Quran, dan dia tidak disebut telah membaca seluruh Al-Quran yang di dalamnya ada surat Al-Kahfi. Contoh yang lain, ada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia berzikir, selesai zikir zikir sampai terbit matahari, selesai itu dia sholat 2 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Lalu apakah jika ada orang yang memiliki kemampuan dari sisi finansial, fisiknya sehat, dia telah gugur kewajibannya untuk melaksanakan haji dan umroh disebabkan karena tiap pagi dia melakukan aktivitas seperti ini? Jawabannya belum.
betul Anda telah mendapatkan pahala haji dan umroh sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, namun Anda belum dianggap telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sehingga bedakan antara pahala dengan amal. Yang diserupakan oleh Nabi SAW adalah Anda mendapatkan pahala seperti puasa setahun, tapi Anda tidak dianggap telah berpuasa selama setahun. Karena puasa selama setahun, shaumud dahr, hukumnya haram. Disebabkan orang itu akan nabrak beberapa hari larangan puasa, seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ada 5 hari yang dilarang. Padahal Nabi SAW mengatakan, kana kasiyamid dahri, dia seperti puasa setahun. Tapi dia tidak dianggap telah mempraktikkan puasa setahun. Sehingga yang disamakan adalah pahalanya dan bukan amalnya. Wallahu ta'ala alam.